Oke, halo semuanya. Jadi hari ini kita tidak road trip dan tidak review juga, tapi kita hari ini tentang otomotif. Jadi kita hari ini akan membahas tentang generasi Land Cruiser. Jadi di video sebelumnya kan kita sudah bahas ya Land Cruiser yang versi langkanya dari MJ25, MJ28, ya kan. Kali ini kita akan bahas sampai generasi yang terbarunya ya. Jadi di video sebelumnya ya, waktu aku review si Joy ini sudah kita bahas ya sampai yang versi langkanya, yaitu kalau nggak salah itu MJ40V. Nah, di tahun 1980 lahirlah yang seri mesin dieselnya atau yang BJ40 seperti di Joy ini. Yang bermesin diesel ini biasanya itu lebih mahal ketimbang yang bensin. Kenapa? Ya karena tenaganya lebih besar ya dibandingkan yang bensin. Walaupun yang bensin lebih besar cc-nya, yaitu 3800 cc sampai 4000 cc 6 silinder inline. Itu borosnya bukan main cuy. Yang diesel itu biasanya lebih mahal ketimbang yang bensin, walaupun cc-nya lebih kecil ya daripada yang bensin ya. Oke, jadi yang seri 40 ini kan biasanya itu paling banyak tuh yang pendek ya, atau yang seri SWB atau short wheelbase. Nah, biasanya kalau yang panjang, long wheelbase atau long chassis ya, itu biasanya tuh seri 45, tipe 45 ya. Nah, kalau yang 45 ini biasanya kan kita tahunya tuh cuman yang pickup terus single cabin. Tapi masih ada lagi yang seri tuanya, yaitu yang versi langkanya ya, yang mungkin tidak masuk di Indonesia, yaitu FJ45P. Nah, jadi modelnya kayak gini guys. Kayak gini. Dia bentuknya itu seperti FJ45, cuman dia tua. Yang buat dia langka itu adalah baknya. Baknya itu pendek. Harusnya kan panjang ya, tapi ini pendek dia. Ini mungkin tidak masuk di Indonesia. Nah, terus ada juga yang udah modern, dia panjang, itu dia sudah memakai atap ini. Modelnya kayak gini dia. Nah, jadi ini dinamakan adalah Toyota FJ45LV atau VL ya. Itu jarang juga dimasuk Indonesia. Kayaknya nggak masuk juga sih di Indonesia ya. Terus model ini dia sudah mulai modern, pintunya juga udah mulai 4, dan juga dia sudah wajahnya seperti FJ. Jadi dia udah modern ya. Nah, terus juga ada yang versi pickupnya, cuman dia biasanya kan kita temukan yaitu yang single cabin ya, atau pintunya cuma 2. Tapi ada juga yang double cabin. Ya, double cabin ini dia cukup apa ya? Dia langka juga, tapi di Indonesia juga banyak sih yang double cabin. Nah, terus yang FJ45LV ini ada juga yang seri terbarunya, yaitu Toyota HJ45. Nah, inilah yang seri terbarunya. Jadi dia seperti hardtop, yang seperti BJ40 atau FJ40, cuman dia versi long chassis atau long wheelbase ya. Jadi dia panjang, tapi tetap seperti hardtop dia. Ada juga yang canvas. Nah, ini yang canvas, ini yang versi hardtopnya. Nah, kira-kira kalian mau pilih yang mana nih? Lebih gagah yang mana? Lebih gagah hardtop atau yang canvas? Bisa komen di bawah ya. Oke, setelah seri 45 lahirlah yang seri 55. Nah, ini panjang juga ya, FJ55. Jadi FJ55 ini seperti bodinya seperti FJ45LV yang tadi, cuman dia wajahnya saja yang sudah modern. Terus lampu-sennya masih tetap memakai yang punya FJ tahun 1970-1980 ya. Nah, dia sudah memakai lampu sen, terus lampunya juga mulai beda, dan grillnya juga mulai beda. Terus dia mesinnya ini 13B 3400 cc 4 silinder. Nah, setelah FJ55 lahirlah yang seri FJ60. Nah, yang FJ60 ini sudah mulai modern juga. Bodinya sudah mulai kayak mobil. Nah, biasanya itu yang seri sebelumnya itu dia masih ada sayap gitu ya, yang tuh tempat lampu sen gitu ya. Terus ini tidak ada lagi. Nah, bentuk Land Cruiser FJ60 ini dia seperti seperti Land Rover ya, Land Rover Discovery yang seri pertama. Nah, modelnya kayak gini nih. Ini FJ60. Nah, inilah Land Rover Discovery yang seri pertama. Kira-kira lebih gagah mana? Kalau bagiku pribadi ya, lebih gagah ke FJ60-nya ketimbang yang Land Rover Discovery ya. Kalau kalian mau pilih yang mana lebih gagah, bisa komen di bawah ya. Nah, setelah FJ60 lahirlah yang seri paling modernnya, yaitu seri
Land Cruiser 70 dan tidak memakai nama FJ lagi atau BJ lagi. Ini sudah pakai nama Land Cruiser 70 series. Udah pakai 70 series ya, gak ada lagi FJ 70, gak ada. Nah, yang seri 70 ini ada juga yang versi tuanya, yaitu generasi pertama, dinamakan, kalau di Indonesia ya, itu dinamakan Toyota Bundera. Kayak gini dia. Dia modelnya sudah modern sih, seperti FJ60 sih udah ya, tapi dia ini agak kurang gagah. Namanya juga generasi pertama tuh apa? 70. Nah, Toyota Land Cruiser yang 70 series ini paling banyak diproduksi itu di Australia. Jadi orang Australia sana itu paling banyak menggunakan Land Cruiser, terutama yang seri 70 series. 70 series ini paling banyak modelnya atau tipenya ya, dari 70, 76, 78 hingga 79 yang paling modernnya. Yang paling modern inilah yang mereka menggunakannya untuk off-road, overland, serta sehari, itulah dia. Nah, modelnya itu seperti ini kalau yang sudah dimodifikasi. Nah, dia sudah ditambahkan bull bar, terus ban MT, LED light bar, terus ada awningnya, terus ada apa tuh ya, yang kayak petak gitu ya, mungkin box gitu ya. Terus ada juga snorkel. Emang sih generasi 70 ini dia sudah ada tambahan snorkel dari pabrikannya mungkin ya. Sudah ada pabrikannya. Snorkel, terus ada juga lampu di atasnya, ada antenanya. Nah, ini paling banyak itu mereka menggunakan merek ARB. Nah, ARB itu. Nah, setelah seri 70 series dan sampai 79 series, lahirnya yang seri 80 series. Nah, 80 series ini kan sudah mulai modern juga ya. Dia bodinya sudah mulai beda ya. Dia sudah seperti SUV, sudah mulai gemuk gitu ya, bodinya cukup besar gitu. Nah, ini ya modelnya nih. Ini adalah contoh Toyota Land Cruiser 80 series yang sudah dimodifikasi. Nah, ini dia sudah ditambahkan bull bar, terus velgnya kayaknya masih standar ya. Dan di Indonesia itu paling banyak LC 80 series ya. Di Indonesia juga banyak kayak gini. Nah, setelah 80 series ada juga yang seri 90 series. Nah, jadi aku baru tahu juga nih kok ada Land Cruiser yang 90 series. Nah, modelnya kayak mana? Modelnya kayak gini guys. Nah, jadi LC 90 series ini dia cukup beda ya. Jadi aku jarang tampak LC yang model kayak gini. Kurang apa ya? Kurang tahu juga sih modelnya. Ini kayaknya ini langka juga sih, langka. Jadi kayaknya di Indonesia mungkin jarang ada ya. Kalau misalnya kalian pernah lihat LC 90 series ini, komen di bawah ya, atau mungkin ada di Indonesia. Nah, setelah 90 series ada juga yang seri modern, yang paling modern yaitu seri 100 series. 100. Nah, modelnya kayak gini ya, sudah mulai modern, lebih gagah ketimbang yang 80 series. Dia sudah seperti SUV, lampunya juga mulai lebar, terus grillnya juga mulai lebar. Nah, seri 100 series ini banyak juga peminatnya. Meski harganya yang begitu mahal dan juga begitu fantastis. Nah, seri 100 ini kan banyak series juga seperti apa? LC70. Ya ada 71, 76, 78. Nah, 100 series juga ada 105, 120, 125, terus hingga 200 series yang paling terbarunya. Nah, yang seri 200 ini sudah mulai modern. Dia lampunya sudah mulai agak tipis, terus grillnya makin lebar ya, dan makin banyak fitur-fitur canggih di dalamnya. Nah, jadi Land Cruiser itu kan sudah beberapa tahun produksi mobil berpenggerak 4 roda atau 4-wheel drive, hingga generasi yang terbarunya lah sekarang ya, yaitu Toyota Land Cruiser 300 series. Ini dia 300 series ini. Ini banyak orang penasaran dengan apa aja fitur-fitur canggihnya sih, apa aja yang ada, apa aja ketangguhannya. Nah, jadi ini grillnya sudah mulai lebar ya, velgnya juga beda, terus juga
lampunya juga makin pipih ya. Dia makin pokoknya tangguh. Semoga bisa tangguh di berbagai medan off-road. Oke, jadi gitu aja kita bahas tentang generasi Toyota Land Cruiser, dari generasi versi langkanya hingga generasi yang sering kita temukan. Nah, menurut kalian manakah yang paling tangguh atau yang paling gagah? Bisa komen di bawah ya. Oke, sampai jumpa di video berikutnya ya. Jangan lupa like, subscribe, serta tekan loncengnya jika mau tahu update video terbaru di channelku. Oke, jangan lupa juga komen pendapat kalian yang tadi ya, mana yang tangguh, mana yang gagah, terus manakah yang pernah kalian temukan yang versi langkanya, bisa komen di bawah ya. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye. Let me tell you one time I love you, never end.